Kanker merupakan suatu perkembangan tidak normal dari suatu sel tubuh, yaitu tidak terkendalinya pembelahan sel dan dapat menginvasi jaringan lain melalui pembuluh darah dan limfa pada proses metastatis. Tingkat prevalensi kejadian kanker pada tahun 2030 diperkirakan sekitar 21,6 juta kasus baru dan 13 juta kematian akan terjadi. Kanker kolorektal merupakan kanker yang terjadi pada kolon dan rektum. Kanker kolorektal menempati urutan kedua sebagai penyebab kanker di negara berkembang dengan angka kematian yang tinggi. Perubahan epigenetik memiliki peran yang sama pentingnya dengan perubahan genetik dalam perkembangan kanker. Perubahan epigenetik adalah perubahan dalam pengaturan aktivitas gen dan ekspresinya tanpa terjadinya perubahan urutan DNA. Terdapat 3 mekanisme dalam epigenetik, tetapi yang sering dipelajari dan dihubungkan dengan perubahan epigenetik kanker adalah metilasi DNA. Metilasi DNA adalah proses penambahan gugus metil pada DNA. Dalam proses ini terjadi modifikasi nukleotida kovalen dalam genom manusia, yaitu sitosin dan juga guanin yang merupakan dinukleotida dari CpG. Dalam penyimpangan metilasi, karsinogenesis juga dapat berpengaruh, yaitu mencakup hypermetilasi dan hipometilasi promoter atau ekson pertama dari gen yang berhubungan dengan kanker. Proses metilasi dikatalisis oleh enzim DNMTS. Metilasi DNA dapat mengubah aktivitas ekspresi gen tanpa mengubah urutan gen dan bersifat diturunkan. Lokasi terjadinya metilasi disebut dengan CpG site. Selain CpG site, terdapat juga CpG island, yaitu daerah paling sedikit terdapat 200 pasangan basa dengan presentasi guanin dan sitosin lebih dari 50%. Umumnya daerah ini tidak termetilasi dan biasanya terletak pada promotor gen. Metilasi DNA pada perkembangan sel normal. CpG island di daerah promotor gen biasanya tidak termetilasi, sedangkan CpG site yang sporadik biasanya termetilasi. Namun pada proses penuaan atau karsinogenesis akan terbentuk pola hipometilasi global dan daerah promotor menjadi hipermetilasi. Telah dikatakan sebelumnya, pada metilasi terjadi perubahan sitosin dan guanin, yang dimana sitosin dimetilasi pada posisi C5 oleh DNMTS dengan donor universal metil SAM. 5-metil sitosin mencakup 1% dari total basa DNA dalam genom manusia yang mempengaruhi 70-80% lokasi CpG pada sel somatik manusia. Ketika sitosin tidak bermetilasi, ia akan mengalami deaminasi menjadi urasil. Sistem perbaikan DNA dapat mengembalikan ke urutan aslinya menjadi sitosin kembali, tetapi sistem perbaikan DNA tidak mengenali timin yang dihasilkan dari deaminasi 5-metil sitosin. Oleh karena itu, deaminasi spontan 5-metil sitosin menyebabkan mutasi transisi C ke T pada genom.